seluruh kehidupan kita. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita melakukan suatu pujian kemenangan terjadi pada pagi hari ini. Amin saudara. Kita menyembah Tuhan di dalam kekudusannya. Kita menghadiri tahta-Nya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kerinduan kita menghadiri tahta Tuhan. Haleluya Yesus. Terjadi di sini. Setelah dari awal kita menyembah Tuhan di dalam kekudusannya. Haleluya Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu.
sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah, kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, dan kita mau lebih lagi. Kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyambut firman Tuhan, dan biarlah hati kita merindukan setiap firman-firman yang ditaburkan oleh para hambanya, sebab firman Tuhanlah yang menjadi pegangan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman-Mu ya dan amin.
tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanku. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian, syukur, dan setiap pribadi kami, Tuhan, kami rindu. Kami mau datang untuk beribadah dan bersyukur setiap nafas yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai pada saat pagi hari ini, ya Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mau mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tapi kami percaya, izinlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap kami yang mau untuk menerima, bahkan mendengar, serta melakukan firman hari lepas hari. Kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di tempat ini saya menyapa kita semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya melihat bahwa masih ada sukacita di setiap kita pribadi. Memang pagi ini bukan dibilang siang hari, sehingga kita bangun dengan wajah yang cerah, yang semangat, tetapi masih ada yang dengan keadaan lemah, karena pagi ya namanya manusia itu lemah kalau di pagi hari, apalagi mau melakukan aktivitas di pagi-pagi yang atau subuh, itu sangat susah. Tapi kalau kita mendatang kepada Tuhan dengan jiwa yang besar, datang untuk beribadah, itu suatu pujian, suatu hal yang patut kita belajar bersama. Oke, kita akan masuk saja dalam renungan kita pagi hari ini dengan tema yang saya ambil. Tema kecilnya selalu untukmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sekalian yang ada di Zoom pagi hari ini, sedikit saya menyaksikan kenapa sampai bisa ya saya ambil tema tersebut. Dari beberapa hari belakangan ini, saya merenungkan berapa banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Sehingga saya menyadari kalau apapun yang saya lakukan, ini bukan untuk pribadi saya, bukan untuk keluarga saya, atau teman, atau rekan-rekan yang menjadi teman selalu kita jalan, atau melakukan apa saja. Tapi ini kepada pribadi yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya, yang sudah mau datang untuk menebus kita pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang saya lakukan ini bukan untuk saya secara pribadi, tetapi saatnya saya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya bersyukur saya ada di tempat ini untuk melanjutkan studi sebagai seorang gembala. Memang bukan tipe pribadi yang mau dibilang senang, kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan bukan kita ditimpa banyak hal, tetapi kita mau mengikuti pribadi yang sudah menjadi pribadi yang luar biasa, yang datang untuk menjadi contoh, ya patut kita juga mencontohi. Jadi dia datang sebagai manusia untuk mau merasakan itu pribadi Yesus. Nah, di sini saya
saya rindu kita akan menyanyikan satu buah lagu yang judul sama sesuai dengan tema kita. Tidak percaya kita pasti tahu lagu itu. Yang izinkan saya share screen untuk kita nyanyikan lagu itu. Nah, lagu ini diambil oleh seorang hamba Tuhan yang banyak karyanya. Sudah tidak lazim kita semua tahu siapa hambanya, yang dibawakan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Kita akan menyanyi bersama-sama. Saya akan pandu dengan nyanyi, walaupun tanpa musik, tapi biar ini sebagai kerinduan pujian kita hanya untuk Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita ulang dari awal. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Pujian ini sangat memberkati saya secara pribadi. Siang malam saya renungkan ini bahwa hidupku bukan untuk aku lagi, tetapi untuk Tuhan. Lagu ini sangat memberkati saya, yang dirilis atau ditulis oleh Pendeta Erastus Sabdono, yang lagunya keluar di tahun 2011 kalau tidak salah. Dari banyak puji-pujiannya, lagu ini yang selalu menjadi pedoman, menjadi motivasi. Mari kita langsung buka dalam Alkitab kita. Dalam Roma 14 ayat 8. Di Roma pasal 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Ya, kita baca dari ayat 7 aja, dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9 biar. Ya. Roma 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah,
Bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 14 ayat 8 yang menjadi tema kita, tapi kita baca dari ayat 7 sampai 9. Nah, di situ ini berbicara tentang kehidupan setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan. Maka kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Yang di 7a, ayat 7a sudah jelas dikatakan di sana, bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Tuhan. Maka untuk setiap kita, bukan lagi untuk pribadi, tapi kita mau hidup untuk Tuhan dan kepada sesama. Ini salah satu pribadi Allah yang menjadi Yesus Kristus, yang menjadi contoh teladan yang sungguh luar biasa. Mau kita terus melakukan apa yang bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Cuma hanya untuk Tuhan. Dan jika kita ada di dalam dunia ini, tidak bukan untuk kita mau mementingkan pribadi atau mencari kesenangan hidup, tetapi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka sebagai kehidupan kita, kewajiban kita harus balas itu dengan cara saat pagi hari ini kita mau datang beribadah, salah satu contohnya, dan melakukan apapun itu untuk Tuhan. Baik hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita mau sisihkan waktu, mau datang beribadah, mau merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Memang secara manusiawi itu sulit untuk kita melakukan. Tapi terkadang manusia itu datang kepada Tuhan hanya sebagai kebutuhan. Ketika apa yang ia inginkan, ia mau Tuhan berikan, sudah lupa. Jadi manusia datang saat susah. Memang tidak salah, semua motivasi-motivasi itu dengan setiap pribadi itu tidak sama. Namun kita datang kepada Tuhan kalau hanya sebagai kebutuhan untuk menjawab segala apa yang kita inginkan. Mendingan kita menyadari, jangan jadikan Tuhan sebagai apa yang kita butuh. Terus seketika itu kita tinggalkan. Jadi ini yang jadi rema juga. Kita harus menyadari kita untuk siapa, dan kepada siapa, dan untuk apa kita ada di dunia ini. Tujuan Yesus datang ke dunia, dia mau supaya kita harus sama seperti apa yang dia lakukan. Ini bukti kasih Tuhan, dia mau mengasihi setiap kita. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita juga hidup saling mengasihi. Dan di ayat yang ke-8, coba dibacakan kembali, diulangi kembali lagi. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Sebab jika hidup, kita bukan hidup lagi untuk pribadi kita, bukan untuk manfaati momen kehidupan itu untuk melakukan segala apa yang kita lakukan. Tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Kata selalu atau semuanya, berarti tidak ada separuh. Tapi hampir, sebagian itu semuanya untuk Tuhan. Ya, kadangkala lebih baik apa yang kita lakukan sedikit-sedikit, taruh nama Tuhan di situ. Sehingga kita menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Oh, aku mau lakukan ini, itu.
tapi ada nama Tuhan untuk mengingatkan aku. Jadi ini sebagai cermin untuk kita menyadari semua ini untuk Tuhan. Jadi kembalikan syukur itu hanya untuk Tuhan. Jadi bukan lagi untuk hidup ini untuk kita pribadi, tetapi untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita akan mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Kalau kita mati dengan sia-sia, menyesal sekali selama hidup ini apa yang kita buat. Untuk itu kesempatan ini kita mau benar-benar untuk melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Fokus kita untuk Tuhan. Jadi apa yang kita prioritaskan? Seperti yang kemarin disampaikan oleh hambanya, kita harus prioritaskan Tuhan. Baru yang lain. Bukan mau tiadakan yang lain, tetapi sebagai patokan Tuhan dulu yang menjadi perintis, yang menjadi jalan dulu, baru yang lainnya. Jadi kehidupan kita bukan untuk pribadi, tetapi untuk kepada sesama. Dan di ayat 9 saya membacanya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi ini udah jelas, sudah terbukti. Yesus mau datang, mau merasakan apa dilema kita manusia, sehingga dia begitu antusias. Kalau kita seperti pribadinya Allah, ngapain kita mau datang ke dunia? Udah banyak kok dosa-dosa kita. Terus untuk apa kita mau datang? Kalau mereka terus saja masih melawan, masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ini salah satu teladan Yesus sendiri. Dia tidak berpikir semacam itu, tapi dia punya hati yang rindu. Harus umatnya diselamatkan. Supaya kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kita ditebus karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ya, kata itu sudah tidak lazim kita dengar sebagai ayat-ayat hafalan buat anak-anak sekolah minggu. Kadang juga mereka suka dengar kata itu. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini sebagai peringatan buat kita, untuk kita memahami, maka menyadari alasan Yesus datang ke dunia, dan ia mau rela menderita sampai kematiannya. Kata Rasul Paulus selalu mengingatkan Timotius, kamu harus menjadi teladanku, tetapi teladan yang sempurna, yang sebenarnya hanya kepada Yesus. Dia bukan mengantarkan Timotius untuk mencontohi dia, tetapi dia mau Timotius mencontohi apa yang dia juga contohi. Di sini saya juga mengajak kita, Bapak Ibu, mari kita mau meneladani apa yang sudah dilakukan. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya dan yang mau melakukan itu. Di ayat 9, dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata kurios atau kuris yang memiliki akar kata kurios, di mana kata tersebut dapat diartikan sebagai Tuhan. Ini menyatakan pribadi Allah, berarti kita harus mengakui bahwa diri kita adalah miliknya. Jadi ketika kita menyampaikan kita sebagai hamba Tuhan atau hambanya, berarti kita menyadari bahwa kita bukan lagi milik siapa yang ada di sini, yang kita pandang dia jabatan dan lain sebagainya. Tapi dia yang menjadi sang pencipta, yang selalu memberikan kita nafas hidup, bahkan hikmat, sampai kepintaran, sampai apapun itu, ya itu semua dari dia, Tuhan Yesus Kristus.
Allah sendiri yang menjadi patokan dalam kehidupan kita pribadi. Jadi semua yang kita lakukan, apapun itu, ingat bahwa siapa pribadi yang lebih dulu mengasihi kita, maka kehidupan kita harus juga mengasihi kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan. Jadi hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Tuhan dan hanya untuk Dia. Hidup ini kita diberikannya dan nggak ada yang lain, tetapi hanya untuk mengasihi sepenuh hati kita, mau untuk melayani dan mengasihi satu sama lain. Itulah bukti cinta sejati Allah kepada kita dengan pengantara atau caranya lewat teladannya. Itu sebagai pribadi yang mau kita katakan biar ada penerus, ada yang mengekori atau yang mengikut di belakangnya. Jadi yang bisa kita pahami dalam arti ya ada yang melanjutkan misi Allah. Salah satunya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan baik dari kecil sampai terbawa-bawa. Itulah kita orang yang sudah diberkati, yang sudah mau dan benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang hidup. Sehingga kehidupan itu tidak sampai di situ, tapi kita akan melanjutkan sampai Dia datang yang kali kedua. Kita akan baca lagi di 2 Timotius 2 ayat 11b sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11b. 2 Timotius 2 ayat 11b, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Nah, jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Ini berbicara soal penderitaan, karena konteksnya pemberita Injil, hamba Tuhan harus menderita. Di mana Rasul Paulus, suratan Paulus kepada Timotius, panggilan untuk menderita. Jadi tidak semua hamba Tuhan ya, kalau mau bilang mau datang untuk ya secara khusus kita mau bilang sekolah teologi, itu orang yang benar-benar mau siap, mau mengasihi atau melayani itu, sehingga dia mengambil keputusan harus ada, bisa untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan mau untuk melakukan. Tapi orang yang tidak ada di situ atau mau mengikuti maksud itu, ngapain dia mau datang? Ada banyak hal yang dia simpan, mungkin masih mau menikmati dulu atau masih mau puas-puas dulu. Ada di tempat saya, Bapak Ibu, ada anak-anak muda. Dalam kehidupan mereka, kalau mau dibilang mereka layak untuk dibaptis atau diteguhkan. Namun alasan mereka apa? Mereka masih mau menikmati, masih mau senang-senang dulu. Belum siap. Nah, ketika bahasa itu muncul, ya itu memang dibilang nggak tepat atau nggak sesuai. Alasannya nggak logis karena bukan sekali, tetapi mereka jawab iya, tapi masih melakukan. Bahkan ada yang sudah dibaptis atau ada yang sudah diteguhkan, tapi kehidupannya masih terus belum ditanggalkan, masih terus dalam keadaan atau batin pribadi itu. Ya. Jadi salah satu dari mereka mau menikmati kehidupan ini, masih mau bersenang-senang, jadi mereka malas untuk memikul beban itu.
Ya, baru sampai kapan kita mau berubah? Nggak mungkin saat Tuhan datang, baru kita mau cepat-cepat untuk mau buat ini dan itu biar dilihat Tuhan. Sesama kita manusia aja, kalau kita bekerja sesuatu yang hanya cuma cari perhatian atau cari sensasi, itu bisa dilihat dengan kasat mata, ini nggak benar kerjanya, nggak serius kerjanya. Apalagi di mata Tuhan, apa yang tersembunyi itu dilihat. Jadi mari kita mau untuk benar-benar untuk mengasihi. Karena ini bukti Tuhan lebih dulu untuk mencintai kita. Jadi bukti Yesus mengasihi kita. Yang salah satunya rela berkorban di 11 bagian B itu. Ini sebagai pengorbanan. Pengorbanan Yesus, dia mau melakukan apa saja. Dengan alasan supaya kita turut merasakan apa yang dirasakan. Dan sabar serta bertekun melakukan apa yang Tuhan perintah. Melayani sesama, baik dalam ibadah, dimanapun kita dipercayakan, dengan hati untuk mengasihi. Dan bertekun, apapun itu. Jadi bertekun di sini itu membutuhkan suatu kesabaran dengan menantikan kedatangan Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa kita terus setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak berpaling untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ditekankan di sini, jangan sampai kita berpaling atau kita menyangkal dia. Sudah jelas di ayat yang ke-12 bagian B. Coba diulang ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah, di sini kita perlu bersabar. Kita perlu untuk bertekun. Dan jangan sampai kita berpaling. Kita berpaling ini berarti mendoakan hati kita kepada yang lainnya. Tetapi hanya fokus kita hanya kepada Tuhan. Yang tidak berpaling, apalagi kita menyangkal dia. Dan kita mau tetap setia, karena dia lebih dulu setia. Jadi, bukti dari cintanya Tuhan kepada kita adalah kesetiaannya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-13 sudah jelas, sekali lagi coba ayat 13. Buat Timotius ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, ini. Jika kita mau tetap setia dengan terus melakukan pelayanan kita, ibadah-ibadah yang sudah dipercayakan, atau apapun itu, mau di luar dari ibadah-ibadah yang sudah dikhususkan, tapi ada batas, ada waktu tertentu yang kita mau datang bersekutu, beribadah, dan relasi kita, doa kita itu terus, sehingga ada kita merasakan pribadi Allah itu. Ternyata pribadi Allah ini yang selalu menuntun, bahkan menopang segala kehidupan kita. Di susah, senang, bahkan masalah pun dalam keluarga. Kalau kita lupakan Tuhan atau tinggalkan Tuhan, setiap masalah itu saya yakin pasti akan tambah rumit kalau kita tidak mengikut sertakan atau menghadirkan Tuhan dalam masalah itu. Jadi kita tetap setia, tidak berpaling. Kita juga mau rela berkorban seperti apa yang dilakukan Tuhan. Rela berkorban
ya harus rela untuk ikut menderita dalam pelayanan kita dan apapun itu. Terus sabar dan tekun, dan tetap setia, taat, melakukan pekerjaan. Jadi semuanya ini untuk Tuhan, bukan untuk kita lagi, tapi semuanya untuk Tuhan. Kesetiaan inilah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita, yang tulus dari hati, yang mau menerima segala kekurangan kita dan kelebihan kita, sehingga ia rela berkorban, bahkan ia mau tetap sabar, walaupun cacian makian yang diberikan oleh manusia di masa itu kepadanya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mau balas itu. Dia terus melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban-keajaiban. Supaya apa? Manusia menyadari bahwa ini benar-benar Allah yang hidup, Allah yang mau datang sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi hidup kita bukan lagi untuk kita, tetapi semuanya untuk Tuhan. Dan kita mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan mau berkorban demi namanya. Jadi tetap sabar, bersabar dalam doa, dan ikut menderita, rela berkorban demi namanya. Apapun yang kita lakukan, hanya untuk Tuhan. Namun jangan sampai kita berpaling atau menyangkal. Sekali lagi kita dalam milik Tuhan, dan bukan lagi atas hidup kita. Artinya apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun, semua untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Kerajaannya ini Tuhan sediakan bukan untuk iblis, bukan untuk orang-orang pengecut, orang yang di luar dari Tuhan, tapi mereka yang mau datang dan mau mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau sediakan, kerajaannya. Dan kita adalah pribadi yang beruntung. Kita diambil untuk jadi anak-anak Allah. Karena kita sudah disebut anak-anak Allah, seperti kita jaga, pegang itu. Sehingga kita bukan lagi dunia orang lain, dunia yang jauh dari Tuhan, tapi dunia yang sudah dikhususkan Tuhan. Di kerajaan yang kekal dan kerajaan yang akan terus hidup, karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungguh luar biasa, kerajaan yang hidup tetap selama-lamanya. Jadi segala hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Tuhan. Ya, saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, mari hidup kita ini bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Kita belajar sama-sama untuk mau rela berkorban demi memberitakan firman Tuhan. Apapun keadaan kita di luar sana, mungkin dilihat orang, kita terlihat tidak gairahnya, kayak bukan lagi orang yang normal. Itulah kita sebagai orang-orang pengikut Kristus. Dilihat dengan kasat mata, dilihat dengan sebelah mata. Tapi kalau kita mau mengikut Kristus, kita tidak usah malu. Kita terus menyaksikan namanya di luar sana. Baik suka duka, nama Tuhan itu yang dipermuliakan. Yang mau sabar, bertekun, tidak berpaling darinya, tetapi tetap setia. Karena semua itu untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Biar itu menjadi berkat buat kita semuanya dan menjadi aplikasi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke MC. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu itu Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Dan firman itu adalah Engkau sendiri. Firman itu menjadi kekuatan. Firman itu Tuhan yang terus Tuhan untuk membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Timothy sudah menyampaikan. Kami percaya Tuhan yang terus tambahkan untuk pelayanannya Timothy Tuhan. Juga Tuhan Kau membuka jalan setiap studinya ini Tuhan. Terus Tuhan semakin Timothy ini bertumbuh dalam melayani Engkau. Dan saat ini kami sepakat sehati Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini yang sakit, yang ada masalah. Tapi kami percaya Tuhan pasti yang membela kita semua ketika kita datang dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit kanker ini Tuhan. Untuk hamba-Mu Pak Patar, juga Alpensius Tuhan. Kami percaya pemulihan Tuhan nyatakan untuk mereka. Kesembuhan Tuhan juga nyatakan. Dibebaskan dari sel-sel kanker. Di dalam nama Yesus. Untuk Bu Irin Karyadi Tuhan yang menghadapi sakit penyakitnya ini Tuhan. Tapi biarlah oleh karena kuasa-Mu dibebaskan dari sakit ini Tuhan. Nah, kami bawa untuk anak-anak Yohanes dan Matthew Bapak. Kuasa-Mu tidak terbatas jarak, ruang, waktu. Kami percaya Tuhan jamah mereka. Tuhan bebaskan dari virus COVID. Tuhan bebaskan dari virus COVID. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kesembuhan untuk Matthew dan Yohanes. Demikian juga untuk Bu Kartini dan keluarga Tuhan dibebaskan dari virus COVID. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Donald Sitorus yang mau berangkat. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan Kau bukan jalan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Pak Donald. Apa? Bukan jalan berkat untuk Pak Donald. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan juga berkati Bu Mardiana Papa. Percaya Tuhan yang terus tuntun hidupnya. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya. Tuhan yang membuka jalan. Di dalam nama Yesus. Untuk Pak Robin Papa. Di dalam nama Yesus aku percaya. Semua juga percaya rencana Tuhan yang terbaik. Papa buka jalan untuk Pak Robin. Dengan istrinya. Tuhan Kau yang sanggup memulihkan. Dalam nama Yesus. Biarlah sesuatu hal, masalah yang dihadapi ini Tuhan. Biarlah membuat Pak Robin terus semakin setia dengan Tuhan. Dan terus berharap di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus itu kepastian. Amin. Terus bawa Tuhan Pak Robin untuk terus punya iman yang kuat, yang teguh. Dan biarlah Tuhan yang menjamah istrinya, Tuhan jamah keluarga ini. Di dalam nama Yesus, kita berdoa Bapa untuk Richard Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit penyakit yang Richard alami, tiroid ini Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya Tuhan, disembuhkan, Amin. disembuhkan, Amin. disembuhkan Tuhan, dibebaskan dari virus sakit tiroid ini Tuhan, di dalam nama Yesus.
Dan Tuhan buka jalan. Tuhan yang terus pimpin. Tuhan yang terus kawal Richard. Amin. Tuhan. Doa untuk Larissa. Tuhan kau dipercaya. Kau yang memulihkan Larissa Tuhan. Kau yang memulihkan Larissa. Dibebaskan dari sakit ini Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati studinya di Amerika. Tuhan yang membentengi terus dengan perisai-Mu Tuhan. Tuhan bentengi supaya tidak ada virus COVID. Tuhan yang bentengi Larissa. Makasih Bapak untuk Ibu Neng yang ada tumor di kepala Tuhan. Percaya oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Tumor di kepala ini Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dan untuk Bu Risma Sirait juga mohon pertolongan Tuhan. Tuhan kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan Bu Risma Bapak. Setiap bagian tubuh yang lemah Tuhan dikuatkan, dipulihkan kembali. Dalam nama Yesus. Bawa untuk anak Witan Tuhan. Tuhan tolong Witan di dalam nama Yesus. Dalam kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mengubahkan Tuhan. Tuhan bebaskan dari segala luka hati. Tuhan bebaskan dari segala kecewa. Tuhan bebaskan dari ketergantungan obat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Buka jalan untuk Witan. Kami bawa untuk anak-anak seperti Albert juga Tuhan. Tolong pulihkan hatinya. Tuhan bebaskan dari ketergantungan obat. Pulihkan Tuhan. Dari roh yang mengintimidasi. Tuhan tolong Albert. Lalu Bu Yusufin, Bu Ina juga tolong Tuhan bebaskan dari obat-obat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan juga tolong Ibu Nelly, bawa Tuhan suaminya, keluarga-keluarga ini Tuhan. Mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Irmanto yang sakit diabetes ginjal Tuhan tolong. Tuhan jamah. Tuhan Yesus jamah. Tuhan pulihkan hatinya. Pulihkan keluarga ini Tuhan. Pulihkan keluarga ini. Juga untuk Pak Pasca yang sakit bagian infeksi saluran kencing Tuhan. Tuhan Yesus yang menolongnya. Tuhan Yesus yang menolongnya. Di dalam nama Yesus. Untuk Pak Robert Tuhan tolong. Untuk proyek-proyek yang baru, untuk pekerjaannya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan yang proteksi semuanya. Tuhan yang membuka jalan berkat ini. Bukan untuk istrinya Tuhan. Warga ini diberkati. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami bawa semua keluarga-keluarga kami Tuhan. Untuk Bu Titi, Bu Kartini, Peggy, Jenny, Bu Ayu, Bu Noraini, Elisa dan Boy Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu memulihkan keluarga ini. Kuasa Tuhan Yesus mempersatukan keluarga ini. Roh-Mu yang terus menjamah mereka Tuhan. Roh-Mu terus ada kasih Tuhan. Ada kasih Bapa mengalir untuk keluarga-keluarga ini. Ada kuasa pengampunan untuk keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Bapa, kami berdoa untuk Stefani. Bapa, terima kasih buat rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan nyatakan. Setiap luka hatinya Tuhan sudah bebaskan. Tuhan ganti hati yang baru. Ada ketenangan dalam hidupnya. Ada pengharapan baru Tuhan. Kami percaya sebagai terang. Engkau akan jadikan Fani sebagai terang dan keluarganya. Keluarganya dipulihkan. Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus. Yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Lucia. Di dalam nama Yesus. Tuhan kau jamah hatinya. Tuhan jamah Tuhan. Setiap pergumulan hidupnya Tuhan. Tuhan Yesus kau jamah. Tuhan buka jalan untuk Ibu Lucia. Untuk Ibu Lucia Tuhan. Di
dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh kecewa, sakit hati apapun Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang bebaskan. 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 Di dalam nama Yesus. Oh yang buka jalan Bapa. Tuhan yang buka jalan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berkati Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Bu Endang Bapak. Bapak yang berpercaya Kau mengasihi keluarga ini. Apapun yang terjadi Tuhan yang Bu Endang hadapi ini Tuhan. Dan untuk suaminya yang Tuhan sudah panggil pulang. Kami percaya Engkau mengasihi Tuhan. Engkau lebih mengasihi suaminya Tuhan. Amin. Tuhan tolong Bu Endang Kau terus beri kekuatan, pengharapan di dalam nama Yesus. Ada ketenangan dalam hatinya Tuhan. Tuhan Kau yang buka jalan. Tuhan Kau buka jalan. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bu Endang. Berkati keluarganya. Untuk anak-anaknya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan. Menyerahkan untuk setiap aktivitas kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami semua. Tuhan yang melindungi kami semua. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ing Tuhan. Tuhan bebaskan dari seluruh intimidasi. Dari kuasa iblis. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang buka jalan. Kasih Bapa, kami mentengadapkan kedua tangan kami. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah yang penuh kemuliaan. Dan Tuhan yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami terus mau setia. Kami terus mau percaya dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
Selamat beraktivitas, saudara-saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak.